Selamat datang. Video ini kita akan membahas mengapa begitu banyak orang membenci kepiting. Kepiting adalah makhluk menarik yang mendiami perairan laut dan daratan, dan mereka memiliki tempat penting dalam ekosistem. Namun, ada sejumlah alasan mengapa kepiting tidak disukai sebagian orang. Berikut alasannya kami rangkum untuk Anda. Suka memburu dan memangsa anak penyu. Ini adalah Pulau Christmas. Pulau kecil ini dengan luas hanya 52 mil persegi adalah rumah bagi dua spesies penyu laut yang terancam punah, yaitu penyu hijau dan penyu sisik yang hidup bersama lebih dari 20 spesies kepiting. Tetapi mereka tidak sepenuhnya berdamai. Begitu telur-telur penyu muda menetas, mereka segera bergegas ke laut. Pada saat ini, mereka yang paling rentan. Kepiting bersembunyi di pasir untuk menyerang siapa saja yang melewati mereka. Capit besar mereka tidak memberikan peluang kepada penyu. Mereka berakhir sebagai camilan untuk kepiting yang sering makan mangsanya hidup-hidup, dengan kecenderungan memakan mata mereka terlebih dulu. Tetapi hal ini tidak hanya terjadi di Pulau Christmas. Kepiting di seluruh dunia siap menyerang anak penyu karena mereka mangsa yang mudah. Dan bahkan, jika anak-anak mereka mencapai laut, itu tidak berarti mereka aman. Gelombang pasang mendorong penyu kembali ke pantai, di mana kepiting dengan sabar menunggu mereka kembali. Beberapa data mengatakan bahwa kepiting hantu diakui sebagai pemangsa utama telur penyu laut di seluruh dunia. Dan banyak pengguna internet tidak akan memaafkan kepiting yang memangsa anak penyu dengan sadis. Menjadi anak penyu seperti memilih level tersulit dalam video game dan skip tutorial. Ibu mereka meninggalkan mereka di pantai, lalu menetas dari telur tanpa bantuan siapapun, kemudian menggali keluar dari pasir dan merangkak menuju titik terang. Lalu mereka akan menjadi sasaran kucing, kepiting, atau burung camar. Jumlah predator yang suka makan penyu muda sangat banyak, dan di laut juga tidak kalah banyak. Menurut perkiraan, hanya 1% penyu yang mencapai dewasa. Tetapi, jika itu terjadi, yang beruntung bisa hidup di laut selama lebih dari 1 abad. Bagian 2. Bersifat kanibal bahkan terhadap anak-anaknya. Kepiting merah adalah spesies kepiting yang khas dari Pulau Christmas. Kanibalisme sering terjadi pada kepiting yang baru menetas atau masih muda dan lambat bergerak yang mudah diserang kepiting lain. Dan jika kepiting menemukan mayat spesiesnya sendiri tergeletak, yang ada di pikirannya adalah selamat makan. Ia akan memakan kawannya dengan senang hati dan tidak takut akan bahaya bahwasanya pembunuh kepiting tersebut pastinya masih di sekitar situ. Siapa yang mau berteman dengan makhluk yang tega memakan anak dan temannya sendiri? Bagian 3. Sangat invasif dan berkembang biak dengan cepat. Kepiting umumnya mampu menjadi hewan invasif dan menyebabkan banyak masalah. Sebagai contoh, kepiting hijau Eropa mengalami ledakan populasi di New England hingga mereka termasuk dalam daftar 100 spesies asing invasif terburuk di dunia. Kepiting hijau Eropa berkembang biak dengan sangat cepat, sangat rakus, agresif terhadap spesies setempat dan tahan terhadap perubahan suhu. Ilmuwan kelautan menyebut kepiting hijau Eropa mungkin sebagai spesies asing invasif yang paling sukses merusak di Amerika Utara. Setiap kepiting tersebut bisa memakan 40 kerang sehari, dan ada banyak kepiting. Dan mereka berkembang biak dengan cepat. 1 ekor kepiting bisa bertelur hingga 50.000. Tetapi hanya sekitar setengah atau 25.000 dari telur-telur itu yang bisa menetas. Namun, penelitian telah menunjukkan bahwa tingkat kelangsungan hidup larva kepiting seringkali masih rendah dan belum stabil, terutama pada tahap zoea hingga tahap megalopa. Sehingga mungkin antara 50 hingga 200 kepiting yang berhasil menuju dewasa.
Tetapi jika di dalam suatu ekosistem sudah terdapat ratusan kepiting betina, lalu berapa banyak bayi kepiting yang akan menetas? Tentu akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Bagian 4. Ukuran besar dan mengerikan. Kepiting kelapa, juga dikenal sebagai kepiting kenari atau Birgus latro, adalah arthropoda darat terbesar di dunia. Beratnya bisa mencapai 4 kg, dengan panjang tubuh hingga 40 cm dan bentangan kaki sekitar 200 cm. Kepiting ini dikenal karena kebiasaannya memakan kelapa dan sering ditemukan di beberapa tempat di Indonesia, termasuk di Kepulauan Togean, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Hewan ini sangat kuat, mampu mengangkat benda seberat anak berusia 10 tahun, dan hewan ini bisa memanjat pohon. Ada kasus di mana mereka memanjat pohon untuk masuk ke sarang burung. Ini bukan untuk memakan telur, tetapi untuk memangsa burung-burung itu. Kepiting kelapa pernah mematahkan sayap burung, mendorongnya keluar dari sarang, kemudian mematahkan sayap kedua, dan kemudian kepiting kelapa lainnya bergabung dalam pesta makan. Kepiting kelapa memangsa burung-burung besar, tikus, dan anggota spesies mereka sendiri. Mereka menyerang dalam kegelapan dan menangkap mangsa yang di dekatnya. Ada catatan tentang kepiting kelapa yang bersembunyi dan menyerang ayam dan bahkan anak kucing. Spesies ini dapat hidup hingga 60 tahun. Bisa Anda bayangkan, berapa banyak makhluk yang berbeda yang menjadi mangsanya. Dan jangan lupakan betapa kuatnya capit kepiting kelapa. Mereka sering menggunakannya untuk membuka kelapa dan menikmati daging kelapa. Tetapi pernahkah Anda mencoba membuka kelapa tanpa alat? Ilmuwan memperkirakan bahwa kekuatan capit rata-rata kepiting kelapa bisa menghasilkan kekuatan kurang lebih 1765 Newton. Untuk perbandingan, kekuatan gigitan manusia maksimum antara 1100 dan 1300 Newton. Ya, perbedaannya mungkin terlihat kecil, tetapi kekuatan kepiting kelapa meningkat seiring dengan ukurannya. Ketika hewan mencapai berat maksimum 9 pon, kekuatan cakarnya mencapai 3.300 Newton. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan hal-hal unik yang kami temukan nantinya. Silakan tulis saran Anda di kolom komentar, pasti akan segera kami respon. Sampai jumpa di video selanjutnya.